Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Teman setia, pandemi COVID-19 di Indonesia masih menjadi ancaman bagi kita semua ya. Kesehatan jiwa dan raga menjadi sebuah keniscayaan untuk melakukan aktivitas di tengah pandemi yang melanda. Keakuratan informasi juga menjadi asupan berharga terhadap jiwa dan raga kita. Kesehatan raga adalah pondasi dalam menggerakkan berbagai unsur tubuh agar tetap survive menjaga sendi-sendi kehidupan. Namun demikian, kesehatan jiwa juga tidak kalah pentingnya ya, karena jiwa yang kokoh, keyakinan yang kuat akan mendorong kita untuk selalu ingat pada Sang Pencipta dan selalu peduli dengan sesama. Dan para ahli kesehatan juga menganjurkan masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya fisik yang perlu ditingkatkan, imunitasnya ya. Para psikolog juga menganjurkan agar kondisi psikis masyarakat harus tetap terjaga sehat di saat kecemasan dan kepanikan sedang melanda. Nah, terkait dengan semuanya ini, pagi ini kita akan berdiskusi dengan tema infodemik versus imunitas, dengan topik sehat informasi, sehat jiwa dan raga untuk Indonesia berkarya. Dan sudah hadir narasumber kita pagi hari ini. Ada Ibu Sri Rohmiati MPD, beliau adalah tokoh perempuan peduli Salatiga. Selamat pagi Ibu. Pagi. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, agak mendekat dengan mic ya Bu ya, Oke, supaya suaranya cetar membahana. Oke. Iya baik, selamat datang di Radio Suara Salatiga ya Bu ya, baru Oke, pertama terima kali. kasih. Iya. Oke, ya baik ya. Kemudian ada Mas Sigit Biantoro Nur, beliau adalah pelaku usaha kuliner Kebun Kakung ya. Baik, langsung ketemu dengan Mas Sigit. Ini panggilannya Mas Sigit ya? Iya, Sigit. Oke, selamat pagi Mas Sigit. Selamat pagi, Mbak. Selamat datang di Radio Suara Salatiga ya. Siap. Ini juga baru pertama kali ya Mas Sigit ya? Iya, Mbak. Pertama kali di sini. Oke, ya nanti bisa berulang kali ya. Jadi tuman kalau udah sekali ya bagus ya. Ya, insya Allah. Oke, Mbak. Oke lah. Kemudian ada Dr. Agus Triyono MSI, pakar komunikasi publik dan media, relawan Mavindo, juga akademisi Udinus. Selamat pagi Mas Agus. Selamat pagi. Ketemu lagi ya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini? Selalu sehat. Selalu sehat dan semangat ya. Dan tidak lupa dengan topinya, selalu menggunakannya. Karena Itu ini legend. oh, legend ya. Jadi ciri khasnya Mas Agus gitu ya. Oke. Kalau yang ada topinya mesti Mas Agus ya. Gitu ya. Topi yang warna putih gitu ya. Yang jelek inilah pokoknya. Wes. Baiklah teman setia, buat Anda yang ingin bertanya seputar topik dialog, Anda silakan bisa bergabung nanti lewat telepon di 0298323310, WA SMS 081904880999, atau Anda bisa menyimak live streaming ya di Suara Salatiga 99.9 FM. Baiklah, kita mulai dialog kita pagi ini dengan tema infodemik versus imunitas. Topiknya sehat informasi, sehat jiwa dan raga untuk Indonesia berkarya. Baik, saya langsung ke Lady First dulu ini ya. Selamat pagi Bu Sri. Mbak. Ini saya panggilnya Bu Sri ya. Rohmi ya. Ibu Rohmi, maaf Iya, ya Bu iya. ya. Baik Ibu Rohmi, sebagai tokoh perempuan peduli Salatiga ini Bu ya. Pandemi COVID-19 memang saat ini masih belum berakhir ya. Bahkan mereka yang terpapar menunjukkan grafik yang terus meningkat. Nah ini bagaimana Bu tanggapannya Bu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sebelumnya diberi kesempatan untuk bisa sharing gitu ya tentang peduli COVID. Ya, jadi saya sebagai mungkin akademisi atau dibilang sangat peduli dengan kondisi sekarang ini. Ya, maka grafik masih menunjukkan pada peningkatan. Kenapa dibilang meningkat? Karena ya tentu sampai hari ini masih untuk kasus bertambah seterusnya. Dikatakan ini sudah mencapai pada puncak ketika kasus itu berangsur mulai membaik atau turun. Tapi kenyataannya di 2 minggu yang lalu mungkin pencapaiannya
bahkan sampai meningkat Ya. di tingkatan Asia, bahkan dari 11 negara Indonesia mendominasi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sekisaran antara 24 sampai 15% begitu. Mungkin di Asia juga berbanding dengan Singapura, namun Singapura sekarang grafik mulai mendatar. Jadi ini kerjasama ada sinergis antara pemerintahan dan masyarakat tentunya. Nah, salah satunya ini ada beberapa banyak faktor yang bisa menjadikan grafik itu semakin lama tidak untuk sesegera melengkung begitu ya bahasanya. harapannya Yaitu diantaranya ada aspek kurangnya disiplin atau kesadaran masyarakat. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi setegas apapun, sekeras apapun pemerintah memberikan sebuah punishment kepada masyarakat tanpa diimbangi dengan kesadaran yang penuh, kedisiplinan dari masyarakatnya sendiri, maka tentu tidak akan mungkin bisa menghasilkan suatu hasil yang maksimal begitu. Kemudian akurasi data. Mungkin kalau kita bisa sedikit menengok di Korea Selatan itu kan ketika tim dari penanganan atau juru bicara yang menangani COVID, di sana disampaikan biodata atau riwayatnya dari masing-masing korban. Kalau di sini mungkin hanya data-data yang sifatnya matematis, dalam artian berapa ODP, PDP dan sebagainya. Ini maka menjadikan untuk kesadaran kita secara kolektif ya, masih banyak tempat kalau kita lihat secara sekilas di tengah wilayah kota Salatiga yang kecil ini, mungkin di perkotaan no problem, namun coba kita lihat di ujung desa sana ya, banyak yang masih sangat jauh dari prosedur atau protokol kesehatan. Banyak yang masih nongkrong di warung-warung kopi gitu kan, masih banyak yang berkerumun. Oke, ketika di masjid, di tempat-tempat ibadah sudah menjalankan protokol dengan baik, misal di soft masjid dikasih batas jarak, namun ketika selfie kan merapat kembali itu. Ini menjadikan nggak selesai ya. Maka ketika muncul pertanyaan itu ya, yang bisa menjawab tentu diri kita sendiri begitu. Baik Ibu, kita tahu ya Bu ya bahwa kesehatan itu menjadi hal yang sangat penting di tengah pandemi ini. Nah ini bagaimana ini Bu ya, kalau melihat pada membandel ya, mereka belum protokol kesehatan masih membandel, ini bagaimana nih cara mengedukasi masyarakat dari level pendidikan dasar sampai tinggi, ini bagaimana Ibu? Ya oke, ini apalagi dalam kondisi seperti ini kita pembelajarannya online daring semua ya, khususnya di anak-anak SD ini menjadikan stres berat bagi orang tua yang sebelumnya tidak mengenal tahu tentang bagaimana cara mendidik, mengajari, sekarang menjadi profesi dadakan baru ya, semua harus jadi Harus guru belajar ini, lagi ya. nih. Dan tambah stres lagi, anak-anak itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ini apalagi musim kayak begini yang suasananya banyak maksimal waktu untuk mengisi kegiatannya positif, malah dimanfaatkan hal-hal yang tidak tanda kutipnya kosong kegiatannya ya. Maka dimulai dari memberikan misalnya dengan program perilaku sehat bersih begitu ya. Jadi perilaku hidup sehat dan bersih itu atau biasa dikenal dengan PHBS begitu ya. Itu bisa dijadikan sebagai program rumahan untuk anak-anak di tingkatan sekolah dasar misal. Nah, di situ memiliki tujuan dalam program tersebut, diantaranya bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran atau pengalaman belajar, menciptakan dalam suatu kondisi seperti ini, baik itu untuk individu, kemudian untuk kelompok, masyarakat, dan yang lain-lainnya. Dan ini sebagai menuju untuk informasi, kemudian sebagai sarana untuk edukasi di masyarakat. Dengan melalui berbagai macam pendekatan yang digunakan, misalnya dengan pendekatan kepemimpinan atau bisa disebut advokasi, bisa dengan bina sosial atau bisa dikatakan social support, kemudian ada lagi dengan pemberdayaan masyarakat atau empowerment begitu. Nah ini berbagai macam hal satu dengan yang lain, mungkin ada yang saling menunjang dari berbagai macam pendekatan. Selama ini yang bisa saya lihat banyak kurang nyentuh atau kurang mengkaitkan atau kurang begitu tersentuh di masyarakat secara bawah begitu. Jadi masih berkutat perdebatan di tingkat elit-elit. Jadi mungkin lebih kalau di pemberdayaan itu bahasanya datangi mereka atau go to them begitu. Datangi mereka, ajak bicara, tidak harus kita membuat tim khusus untuk mensosialisasi gerakan COVID-19 ini tidak, namun bisa memanfaatkan yang sudah ada elemen-elemen di masyarakat, misal di desa ada pendampingan desa, ada PKH, ada macam-macam itu. Kemudian
secara implisit juga menyampaikan hal-hal yang itu mendukung programnya pemerintah dengan kita tahu semuanya ada hashtag atau tagar kita bersama melawan corona begitu. Jadi ini perlu betul-betul kita memiliki kemauan dan kemampuan untuk mendukung dari masyarakat itu sendiri. Oke, baik ya. Artinya pendekatan lebih ke orang-orang yang sudah dekat dengan masyarakat ya. Iya. Artinya misalnya yang tingkat RT, RW mungkin lebih Memanfaatkan potensi. memanfaatkan potensinya ya. Baik, nah ini ya COVID-19 memang masih menghantui kita semuanya, dan menurut Ibu nih mana yang lebih kita utamakan ini, kesehatan jiwa atau kesehatan raga ini Bu? Oh gitu ya. Iya. Kalau menurut saya itu dua-duanya ya sangat penting karena kekuatan jiwa itu tentu tercermin dalam kekuatan fisik. Ya, ini berbagai hal yang seperti kondisi seperti sekarang ini ya, mungkin anak-anak lebih banyak bermain ya, main game dari sore sampai pagi, yang di tingkatan usia remaja, tingkatan SMA, SMK dan yang lainnya hanya sekedar main game, nonton YouTube, film dan sebagainya sampai pagi. Akhirnya ketika jam-jam pembelajaran aktif online di pagi harinya ya tentu itu sangat-sangat melelahkan, capek dan sebagainya. Belum lagi stres karena kondisi yang tidak ada kepastian ya. Tidak ada yang mampu memprediksi kapan ini berakhir ya. Tentunya ini menjadi tekanan berat bagi kita semuanya. Kita harus dikungkung di dalam satu rumah gitu. Kalau itu kan betul-betul menguras tenaga ya. Terus kemudian lagi harus berpikir bagi yang fresh graduate kapan harus dapat pekerjaan, sementara di sekeliling lingkungannya justru malah banyak PHK gitu kan. Terus kemudian yang sudah lansia mesti harus berpikir yang sangat rentan terpaparnya COVID. Kapan ini gilirannya, jangan-jangan nanti saya jatahnya mati dan sebagainya misal. Nah, maka ini kan Jadi takut ya. ada ketakutan, kecemasan. kecemasan karena kita sedikit mengutip dari pernyataan Ibnu Khaldun itu kan kecemasan, kekhawatiran, was-was, macam-macam perasaan begitu kan penyumbang dari 50% untuk penyakit fisik. Ya gitu. Betul. Nah, maka ini harus dua-duanya, perlu adanya imunitas rohani, kemudian ada imunitas sosial dan juga imunitas fisik. Ya, ini harus kolaborasi dari seimbang semua. ya, Iya, harus keseimbangan. seimbang. Baik. Baik, saya beralih ke Mas Sigit ya. Mas Sigit Biantoro Nur, pelaku usaha kuliner Kebun Kakung ini ya. Baik, nah sebagai pelaku usaha kuliner di masa pandemi ini ya, kita semuanya tahu semuanya berdampak ini ya. Apa ini dampaknya yang paling terasa gitu Mas? Dampak yang paling ini ya Mbak ya, ya pastinya revenue ya Mbak ya. Revenue menurun. Oh ya, pasti ya. Pasti ya, karena mungkin banyak batasan-batasan kita berkumpul. Terus seperti sekarang juga kan pasti orang-orang biasanya pelanggan kita yang mungkin seminggu jajan 3 kali sekarang cuma jajan mungkin sekali gitu ya Mbak ya. Mungkin seperti itu ya. Lebih pasti, banyak stay di rumah gitu ya. Dan mungkin pendapatan mereka juga kan pasti juga menurun. Daya beli mereka juga pasti menurun gitu. Gitu ya. Gitu. Baik, nah pandemi membutuhkan imunitas yang kuat untuk menjaga stamina, terutama raga kita. Nah ini menurut Mas Sigit ini bagaimana ini? Ya, kalau untuk raga pastinya udah disampaikan tadi sama Ibu Rohmi. Rohmi tadi kan ya pastinya kita kan menjaga pola hidup sehat ya. Di samping itu ya kita juga ini momen kita untuk lebih beribadah lebih khusyuk mungkin Mbak ya. Itu menurut saya sih paling untuk introspeksi kita ya. Jadi sekarang itu momen kita untuk introspeksi diri. Apa yang udah kita lakukan selama ini mungkin kan terlalu berlebihan mungkin ya. Sekarang ini mungkin direm mungkin gitu ya. Ya, kalau direm dengan tidak cara ini mungkin agak susah. Iya, Nah, dengan cara betul. ini mau nggak mau harus mau. Iya. Begitu Ini ya. sarana kita untuk introspeksi gitu Mbak. Maksud Iya, saya iya, seperti iya. itu. Baik. Nah, banyak informasi yang berkembang pesat membuat orang merasa sulit untuk mewujudkan kualitas asupan yang ideal sebagai imunitas ini Mas. Ini bagaimana ini masalah asupan? Karena ini bisnisnya kuliner juga nih. Mau nggak? Ya terkait banyaknya informasi tentang COVID ya pastinya kita harus pinter memilih-milih informasi Mbak ya. Jadi kita pilih informasi dari sumber berita yang valid, atau kalau dapat informasi di internet bisa ditanyakan kepada yang berkompeten. Nah, mungkin kalau dulu kita yang pakai masker itu cuman yang sakit. Nah, sekarang kan udah berubah. Memang itu karena
pandemi ini kan baru sekali, mungkin Iya. petinggi-petinggi juga belum Belum terlalu terbiasa. Iya, seperti itu. Jadi informasinya juga memang benar-benar kita harus menyaring informasi Iya. seperti itu. Baik, Mbak. oke. Nah, Kota Salatiga ini kan menjadi gudangnya kuliner ya, Mas ya. Ya. Nah, bahkan memiliki keunikan tersendiri nih. Nah, menurut Anda nih apa yang menarik dari kota ini dalam membangkitkan imunitas di masa pandemi ini, Mas Sigit? Ya, Salatiga itu kan terkenal kota dingin mungkin Mbak ya. Jadi kan memang kalau kayaknya kuliner di Salatiga itu enak pokoknya karena dingin itu kan cenderung ngelih gitu ya. Oh, gitu ya. Jadi, ya. Iya. Makanya orangnya gemuk-gemuk ya. Sigit. Ya tapi ya Makmur ya. Tapi dengan itu memang banyak potensi di Salatiga yang bisa dikembangkan, terutama untuk imunitas dari psikologis Mbak ya. Jadi kan Oke. memang kemarin banyak orang yang mungkin di awal-awal COVID banyak orang yang drop mungkin dari segi pendapatan mereka, Iya. terus mungkin banyak tadi PHK juga. Nah, terus setelah kesini ternyata malah banyak menciptakan lapangan kerja baru. Oh. Jadi teman-teman di UMKM Iya, itu iya. yang dulu mungkin kerja pabrik atau apa sekarang lebih banyak buka ini Mbak. Jadi jualan makanan. Hmm. Jadi Iya, kalau iya. saya ini dari 10 teman saya WA itu dulu yang jualan 3 Mbak. Sekarang yang dari 10 itu yang jualan 11. Wih, sekarang nambah ya, Iya. gitu ya. Tapi mungkin sekarang metode jualannya agak-agak berbeda gitu ya, Mas ya. Sekarang online Mbak, lebih Online. ya, via WA dan kita juga biasanya support semua teman. Jadi mungkin yang beli itu ya teman-teman sendiri awalnya mungkin ya. Dan doanya ke depan semoga juga usahanya itu bisa Teman-temannya berlanjut. sendiri nanti dari mulut ke mulut Nih, bisa cerita begitu betul, ya. Ketok tular itu loh, Ketok Mbak. tular begitu ya. Oke, ya ini pastinya ya di tengah masa pandemi ini ada peluang juga nih sebenarnya ya dari sisi kuliner dengan penjualan tapi secara online Banget gitu ya. banget Mm-mm, ya. mhm. Ya baiklah. Saya mau beralih ke Mas Agus dulu ini ya, sehubungan dengan ya kesehatan jiwa dan raga. Ini menurut Mas Agus, pakar komunikasi publik dan media, juga akademisi dari Udinus ini ya. Informasi berkembang begitu cepat, tetapi kesimpang siuran, disinformasi bahkan hoax ya di mana-mana merajalela di masa pandemi ini. Sehingga wah, orang jadi susah juga untuk membedakan ini berita benar atau berita yang nggak benar, sehingga masyarakat jadi tadi ada kecemasan, ketakutan. Nah, bagaimana nih tanggapan dari Mas Agus ini? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, jadi termasuk kawan setia kalau sini ya. Teman Oh, teman setia. setia, teman Ya. setia. Salah juga. Jadi memang ini tetap akan menarik karena di masa-masa pandemi ini tentu akan banyak informasi-informasi yang begitu besar. Kalau menurut saya mungkin dahsyat gitu ya. Karena berbagai platform komunikasi ini sekarang kan berkembang terus ini. Ya. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini informasi terus berkembang, bahkan susah untuk mengontrolnya gitu ya. Jadi kalau kita bilang mengenai topik hari ini tentang infodemik dan imunitas ya, ini menarik karena infodemik itu sebetulnya lebih ke banyaknya informasi-informasi yang begitu berkembang gitu ya, sehingga kita tidak bisa mengontrol gitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat, kita sebagai orang awam itu tentu akan menjadi bisa jadi kita akan bingung, bisa jadi kita akan mengalami bahkan bisa depresi karena begitu banyak informasi yang tentu itu belum tentu ada kebenarannya. Ya meskipun sebetulnya platform-platform yang sudah direkomendasikan untuk bisa kita lihat mana yang benar dan yang tidak benar itu sebenarnya ada sebenarnya. Tinggal bagaimana kita memahami bahwa informasi itu mana yang benar gitu ya. Tentu dengan banyak catatan gitu ya. Kalau di dalam komunikasi itu kan ada kita menyebutnya, kalau kami menyebutnya itu di level seperti apa ya. Kalau saya melihat infodemik ini kan banyak sekali tentang upstreamnya. Yang paling bertanggung jawab itu pertama kali adalah level upstream. Upstream itu ya kita ini ya sebagai mungkin pelaku usaha kayak Mas Sigit ini kan punya kewajiban juga untuk bisa memberikan edukasi. Bu Rohmi gitu ya, yang seorang akademisi ini juga punya kewajiban yang besar.
kemudian komunitas-komunitas, kemudian kelompok-kelompok masyarakat sebetulnya ini pada level-level yang upstream yang bisa memberikan edukasi bahwa informasi ini mana yang benar, mana yang tidak benar gitu ya. Nah sebetulnya kalau kita lihat di level yang kedua itu di middle ya, middle itu sebetulnya lebih ke apa namanya ke pengambil kebijakan ya, kayak misalnya kalau dalam hal ini itu adalah Kominfo gitu ya. Kominfo itu kan mereka sudah punya alat ya untuk mendeteksi gitu ya, mendeteksi apakah itu benar informasinya itu miss atau itu hoax dan sebagainya, itu kan sudah ada dia. Kemudian di level yang ketiga itu sebenarnya lebih ke apa namanya downstream gitu ya. Itu sebenarnya levelnya penegak hukum sebetulnya. Kalau saya melihat data yang saya peroleh dari Kominfo September akhir itu terkait dengan informasi yang berkembang, infodemik yang berkembang itu sejauh ini sudah mencapai 1093 itu ya, dari isu-isu yang related dengan COVID, termasuk informasi-informasi yang berkembang yang tidak benar. Nah, kemudian kontennya itu sudah mencapai angka 1960 ini konten, ya, jadi sudah cukup banyak. Nah, kemudian yang sudah di take down, yang sudah ditutup itu kan sudah 1.700-an konten ya. Kemudian yang proses hukum itu sudah 104. Nah, ini tentu tentu menjadi catatan gitu ya. Jadi infodemik, kemudian kalau kita semakin lama akan diberikan informasi yang membingungkan seperti ini, tentu imunitas kita juga mulai menurun gitu ya. Itu imunitas takut ya, karena informasi ya gitu ya. ketakutan. Kalau imunitas raga nanti saya sampaikan ke Bu Rohmi sama Sigit nih yang jago-jagonya imunitas raga. Gizinya seperti apa ya, kayak seperti saya yang kurang gizi kan bisa minta sama Bu Rohmi sama Sigit. kurang gizi aja seperti itu. Iya, terus kelebihannya kayak apa ya? Kayak gitu kita. Oke, baik Mas Agus. Nah, infodemik yang melanda di seluruh negara termasuk Indonesia dan Salatiga ini meningkat tajam. Nah, apa nih solusinya yang bisa diberikan sebagai orang komunikasi nih Mas Agus supaya masyarakat itu jadi tenang ya. Selama ini mungkin waduh ini berita, tapi judulnya yang serem-serem gitu ya. Nah, itu bagaimana nih Mas Agus? Ya, jadi begini. Jadi kalau saya kembali lagi ke itu tadi ya, ke peran-peran komunitas, peran-peran stakeholder itu sangat penting. Jadi di lembaga pendidikan, termasuk di komunitas-komunitas kuliner, UMKM itu saya pikir juga menjadi tokoh sentral menurut saya gitu ya. Karena apapun juga di tempat-tempat itulah banyak orang berinteraksi ya, banyak orang bahkan kalau dalam mungkin bahasa saya kurang tepat berkerumun gitu ya. Nah disitulah mungkin waktunya kita bisa memberikan edukasi gitu ya, supaya apa? Supaya ketahanan informasi menurut saya. Jadi ketahanan informasi itu masyarakat menjadi kuat gitu ya. Termasuk ketahanan terhadap teknologi yang sampai saat ini terus berkembang ini menjadi kekuatan yang utama menurut saya. Karena bagaimanapun juga strategi yang dimainkan adalah bagaimana komunitas, akademisi, pelaku usaha inilah yang menjadi kunci sebetulnya, salah satu kunci lah gitu ya, supaya nanti kelompok-kelompok masyarakat itu tidak merasa abai gitu Pak. Gitu ya. Baik teman setia, kita mulai atau kita lanjut kembali ya dialog kita pada pagi hari ini dengan satu tema infodemik versus imunitas. Topiknya sehat informasi, sehat jiwa dan raga untuk Indonesia berkarya. Nah, buat teman setia yang sudah bertanya lewat WA SMS nanti juga akan dijawab langsung ya oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Dan sebelum untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ini ya, teman setia pendengar Suara Salatiga ini, saya kembali ke Ibu Rohmi dulu nih ya Bu ya. Oke. Tuhan Sang Pencipta itu juga sudah memberikan sinyal tentang pentingnya menjaga imunitas dalam menghadapi cobaan termasuk pandemi ini Ibu. Nah ini bagaimana nih tanggapan dari Bu Rohmi ini Bu? Ya oke. Nah, kenapa sebenarnya sudah jauh-jauh ya sebelum terjadi ini kan sering terjadi juga berbagai macam wabah atau musibah yang terjadi di dunia bahkan. Nah ini juga ada beberapa yang harus memang dipersiapkan. Ini sebenarnya juga permasalahannya kurang familiar aja ya ketika terjadi hal semacam ini, maka banyak muncul
kecemasan, was-was dan sebagainya itu ketika kita melihat sebelumnya jauh ya kita memang sudah sering terjadi hal yang semacam itu. Lah maka perlulah yang namanya imunitas rohani. Ya, maka rohani itu dalam artian ya kita mendekatkan diri pada Tuhan atau Allah pastinya. Ya, dengan suasana yang banyak lebih di rumah itu tentu kita jangan melihat dalam sisi negatifnya, namun peristiwa fenomena yang terjadi ini justru karena banyaknya ketika kita mencoba mempersepsikan atau memberikan sudut pandang yang positif, maka akan menjadikan energi yang positif pula. Nah, maka imunitas rohani ini pendekatannya dengan melalui berbagai macam cara, yaitu diantaranya dengan meningkatkan ibadah misalnya, banyak berzikir dan lain-lain. Nah, kemudian kita tidak terus menstimulasi otak misal dengan mengisi waktu kegiatan itu dengan banyak membaca misal, yang memiliki kegemaran menulis dengan menulis, bermain musik dan sebagainya, itu juga menstimulasi otak kita untuk bekerja yang lebih positif. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan kondisi yang seperti ini, di balik semua apa yang terjadi pasti di dalamnya ada hikmah dan satu peristiwa dan kebajikan di dalamnya. Jadi ketika kita sedikit mengutip ayat begitu ya, di dalam surat Al-Fatir 32 pun sampaikan bismillahirrahmanirrahim, summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum man zalimul li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Maksudnya ini ada tingkatan manusia, ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama orang yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, ini yang banyak terjadi dengan mengabaikan, misal dengan tidak mengikuti anjuran atau protokol kesehatan, dengan tidak menggunakan masker. Satu, tidak hanya untuk dirinya sendiri itu merugikan, tapi ini justru bisa membahayakan bagi yang lainnya. Ya, betul. Terutama untuk sekarang ini dengan OTG ya, mungkin dari presentasi bisa mencapai yang mengalami apa bahasanya, kita jangan menggunakan menggunakan istilahnya lebih tidak melecehkan bagi si, jangan dikatakan korban begitu ya, jangan dikatakan korban, tapi lebih yang mengalami COVID, atau jangan dibilang itu keluarga COVID. Ini kan stigma negatif yang sering banyak disampaikan masyarakat, sehingga itu justru jauh menurunkan imunitas ya. Jadi bahasanya dengan menggunakan bahasa istilah-istilah misalnya yang mengalami, atau dengan yang baru merawat atau melakukan perawatan dan sebagainya. Jadi ya, ini juga perlu dipahami bahwa perlu imunitas itu dengan berpikir negatif, positif ya. Jadi kita harus menjaga iman, dan juga harapan, dan pastinya harus selalu menjaga pikiran yang positif itu. Gitu ya. Baik Ibu, nah mengapa jiwa itu juga diperlukan imunitas Ibu? Tidak hanya raga saja. Kenapa ini Bu? Iya. Ya perlu jiwa karena kesehatan mental ini justru mendominasi dari keseluruhan ketika kita memperlakukan fisik. Contoh aja banyak yang kita misal ya. Dengan kita ada rasa was-was, ketakutan kondisi yang seperti sekarang ini, maka perlu kita sangat meningkatkan yang namanya level kebahagiaan ya ini. Jadi level kebahagiaan itu harus ditingkatkan sampai di tingkatan puncak. Dimulai dari apa? Hal yang terkecil dari diri sendiri, dari keluarga. Karena untuk bagaimana memanajemen itu kan satu dengan yang lainnya tentu akan berbeda. Maka diperlukan seni di sini. Bagaimana bisa membuat strategi yang lebih tepat menyelesaikan segala permasalahan ini, itu dimulai dari dirinya sendiri, keluarga, kemudian secara umum di masyarakat dengan memberikan sosialisasi. Dengan cara seperti apa? Kita tidak harus dengan melakukan kebahagiaan itu dengan bermodal uang atau dengan budget tinggi, enggak. Dengan misal melakukan aktivitas olahraga secara rutin dengan keluarga, dengan channel YouTube senam bersama, itu kan bahagia ya. Kemudian kegemarannya apa, misal ibu-ibu sekarang banyak streaming juga ya. ada banyak tutorial make up misal, terus kemudian memasak dan sebagainya, yang biasanya tidak pernah memasak lah kemudian belajar di situ. Kita banyak hal yang harus kita kerjakan, hal-hal yang positif. Oke, baik. Ya, satu lagi nih Bu, bagaimana nih memanajemen jiwa dan raga agar bisa saling mendukung imunitas di saat pandemi seperti ini Bu? Ya, makanya perlu dilakukannya yang sifatnya imunitas untuk mengisi mental itu tadi dengan berbagai cara, yaitu pendekatan pasti sama Tuhan, dengan melalui berbagai media bisa lebih arahnya ke pendekatan beribadah ya, kemudian
berbagai macam cara. Kemudian kita tidak lupa untuk punya rasa kepedulian ini dengan imunitas sosial ya, dengan berbagi, bersedekah. Kita tidak terus kemudian menumpuk untuk memborong makanan tanpa mengingat orang lain ya. Ketika kita ada mesti kita harus berbagi, dalam artian ya ada yang untuk orang lain. Nah, ini rasa kepedulian kita ini perlu tantangan untuk di saat-saat era seperti ini. Kemudian ada fisik ya, tentu imunitas fisik dilalui dengan cara asupan makanan, vitamin, misal perbanyak konsumsi vitamin E, C dan sebagainya. Terus kemudian yang paling penting di sini memanajemen stres ya. Nah, dengan suasana kondisi yang begini, ini semua orang itu saya yakin tidak hanya orang yang kena PHK itu, bahkan orang akan mengalami yang namanya depresi ya. Lah depresi itu juga sangat menguras tenaga, pastinya juga akhirnya imunitas akan menurun. Nah, maka bagaimana pinter-pinternya kita memanajemen ya antara itu jiwa dan raga itu harus seimbang, karena tidak bisa mana yang lebih diutamakan ya, semuanya memang prioritas ya, sama-sama penting gitu. Oke, baik. Ya, saya kembali ke Mas Sigit ini ya. Oke, sebagai pelaku usaha kuliner kebun kakung ini ya. Nah, baik Mas Sigit, berkembangnya pelaku usaha yang tergabung dalam wadah UMKM di Kota Salatiga menjadi penting dalam mendorong ketahanan imunitas. Nah, bagaimana Anda menyikapi sebagai bagian dari komunitas tersebut ini, Mas? Ya. Monggo. Dari saya sih sangat mendukung ya Mbak, dari teman-teman UMKM terutama pelaku kuliner saat ini, karena hampir semua dulu yang orang-orang PHK dan ini sekarang larinya di kuliner kebanyakan. Kebetulan kontak saya juga kebanyakan teman-teman UMKM kuliner. Nah gitu, jadi di sini kami juga ada gerakan Mbak sama teman-teman itu memotret UMKM secara gratis. Karena kan sekarang kebetulan kebanyakan pemasaran mereka dari online. Mereka butuh dong ini foto atau video yang proper kan gitu. Makanya saya dengan teman-teman fotografer di Salatiga, ada beberapa teman itu kita bikin program yang mau kirim produk kita foto di rumah, nanti kita kirim, dan itu semuanya gratis. Seperti itu ya. Kita juga bantu untuk ketahanan dana mereka lah. Iya, betul ya. Biar laris lah, tambah laris gitu. Itu kemudian nanti di-share di mana saja itu untuk foto-foto mereka itu? Kalau untuk mereka terserah mereka. Jadi itu hanya membuatkan, iya, tapi membuatkan. untuk masalah untuk update mereka di mana gitu enggak ya. Ya? Jadi mereka biasanya memang kebutuhan mereka kan sekarang untuk GoFood atau GrabFood gitu ya, dan jualannya di WA atau Instagram. Nah, itu biar tambah menarik, kita bantu untuk foto seperti itu. Oke, baik. Oke, Mas Sigit, imunitas secara fisik dan non-fisik menjadi kunci keberhasilan dan mendorong wabah segera berakhir. Ini bagaimana nih menurut tanggapan Mas Sigit ini? Waduh, nah kalau imunitas bisa terbentuk dari kuatnya pola hidup sehat ya Mbak ya, mungkin ya. Ini tadi udah banyak dijelaskan sama Bu Rahmi, mungkin ya. Kalau saya sih kan makmum aja Bu ya. Sama-sama lah. Tapi yang jelas pola makan, pola pikir itu memang, terutama pola pikir ya. Yang susah itu ya, pola pikir itu ya, kita memanagenya ya. Pola pikir ya, awalnya kan memang mungkin keseluruhan tubuh kita tuh kalau pikirannya sehat ya insya Allah kita sehat semua. Iya, fisiknya ikut. Nah kalau kita memang banyak itu tadi mungkin depresi ya, kita mungkin imun kita akan turun ya, gitu makanya kita harus pintar-pintar menjaga imun tadi ya, pola hidup sehat. Terus ya kita cari inilah, mungkin tadi hobi tadi ya, mungkin kalau di rumah senengnya make up ya, kita tutorial make up. Terus sekarang lagi musim pada berkebun di rumah ya. Saya terkenal berkebunnya. Oh gitu ya. Canda bolong dan kawan-kawan. Gitu ya. Ini sekarang lagi musim ya, jadi semua share foto pot-potnya di rumah. Tapi berkebun juga sehat loh Mbak, maksudnya kan itu kayak semi-semi olahraga gitu ya. Kena sinar ya pastinya. Kena sinar matahari. Ya, tanpa sengaja juga kena sinar matahari begitu ya. Oke deh. Baik, satu pertanyaan lagi nih Mas. Kebijakan pemerintah kota dalam mendukung pelaku UMKM dan pelaku usaha selama ini seperti apa ini Mas Sigit? Dan bagaimana dengan protokol kesehatannya ini Mas Sigit? Kalau untuk protokol kesehatan sejauh ini imbauan dan program dari pemerintah Salatiga udah cukup bagus ya. Kurang aja. Oh iya, kurang bagus ya, kurang maju ya. Jangan takut sama mic, tenang saja sudah.
Udah bagus sih Mbak ya. Kita bisa lihat dari mungkin dari Instagramnya Dinas Kesehatan Salatiga atau itu himbauannya banyak sekali. Dan kalau untuk UMKM saya salutnya seperti ini. Jadi kayak beberapa pejabat pemerintah itu menyediakan story mereka di Instagramnya, nge-tag mereka akan di-repost. Oh, Nah itu kan gitu juga ya. promo gratis. Membantu ya, Nah, promosi itu sangat gratis. langkah kecil tapi itu kan respectnya udah bagus lah dari pemerintah gitu. Iya, iya, iya. Baik, nah mungkin ada harapannya apa ini Mas Sigit ini ya? Harapannya ya COVID segera berlalu. Kita semua berharap seperti itu. Dan semuanya bisa normal kembali. Amin. Amin, harapan seperti itu. Kita Itu harus dari kalangan bawah UMKM terutama ya UMKM itu ya kayak seperti itu ya. Kalau sekarang memang belum sampai 50% Mbak untuk biasanya dari total revenue itu ya dari normalnya gitu. Ya bisa bayangin dong. ya, betul ya. Dan mereka juga yang mau beli kuliner juga sekarang agak mengencangkan. Iya, pastinya. Mengencangkan ikat pinggang juga ya karena situasi dan kondisi ya. Siap. Oke, baik saya ke Mas Agus ini ya. Kembali ke infodemik dan imunitas ini menjadi pekerjaan berat ini ya Mas Agus. Nah, apa langkah konkret yang mesti dilakukan ini Mas Agus? Saya akan bicara mengenai ini dulu ya, imunitas dulu ya, karena di sini ada banyak pelaku usaha kuliner nih, Ya. supaya nanti badan saya tetap sehat gitu ya. Iya, harus ada menu bergizi seimbang. Nah, betul. Saya masih belum mencicipi masakannya Bu Rohmi nih, menunya apa gitu. gitu Kalau ya. kebun kangkung saya sudah sering mencoba gitu ya, karena enak gitu ya. Oh, gitu ya. Nah, tetapi mungkin kalau dari sisi imunitas tadi, saya menyinggung sedikit tentang Mas Sigit tadi, tentang UMKM di Salatiga. Karena saya termasuk orang yang setiap hari itu karena istri saya juga kerja, jadi nggak sempat masak gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau dibilang ya orang jajan lah begitu ya. baik. Jadi setiap pagi bahkan sore itu pasti langganan makanan untuk diantar gitu ya. Makanya tadi kalau Mas Sigit itu bilang tukang fotonya harus bagus. Nah, kalau harapan saya jangan hanya fotonya, tapi masakannya juga harus Iya, bagus. betul. karena Rasa ya, gini, rasanya ya. karena kadang-kadang foto itu kan kadang-kadang menipu gitu. Bisa Waduh. nipu, bisa diedit. Nah, itu kan jadi masalah juga. Karena saya tuh biasa tukang kritik, Mbak, terutama yang iya, saya tuh memang suka mengkritik terkait dengan makanan. Makanya setiap kali saya pesan gitu, misal pun nggak enak, saya akan sampaikan. Karena apa? Karena supaya nanti dia bisa evaluasi gitu ya. Untuk kemajuan ya. Saya pasti, misalnya ke mana lah, hampir semua ya kuliner-kuliner Salatiga saya coba. Kalau yang mungkin ada rekomendasi saya akan coba, Mas. Romi mana yang perlu saya coba, mungkin saya akan bisa ngelarisi mereka gitu ya. Atau Mas Sigit, boleh lah, nanti saya akan coba. Tapi yang paling penting jaga kualitas gitu ya, jaga. Kalau yang pertama kualitas, yang kedua itu kalau saya itu pelayanan. Pelayanan itu kan menjadi sesuatu, iya, pelayanan itu menurut saya juga imunitas. Begitu layanannya bagus, kan laris terus kan itu. Nah, sehingga nanti ketahanan ekonominya kan akan jalan. Kalau yang jualan merengut gitu jadi Nah, ini itu, ya. apalagi kalau nggak jadi nafsu makan. apalagi kalau itu berkurang. jualannya sambil merenggut gitu, saya nggak bakalan datang lagi ini. Dan itu paling prinsip itu ya. Semoga didengar teman-teman. Ya, teman-teman UKM kalau barangkali saya pengen coba, silakan nanti bisa saya rekomendasi Mas Sigit ya. Saya akan coba, terutama yang aneh-aneh itu saya suka gitu ya. Yang penting bisa tempatnya enak, kemudian ya kalau datang ya, tapi kalau misalnya harus diantar ya layanan dan juga Nggak pakai lama. rasa. Nggak pakai lama juga Nah, ya. betul juga nggak pakai lama itu saya juga pernah itu yang saya nggak sebut nama ya. Jadi lama gitu, Mas ada nggak ready nggak produk-produk ini? Oh ready, oh ternyata belum ready dia. Dia kemudian masaknya asal-asalan dan belum matang. Waduh lah ini. Kalau bisa jangan begitulah gitu ya. Tadi yang terkait apa Pak yang kedua tadi terkait Infodemik. infodemik tadi ya. Jadi kalau infodemik yang khususnya kalau saya mengamati di Kota Salatiga itu sebetulnya kita melihat misalnya di Dinas Kesehatan, saya juga mengikuti Instagramnya dari Dinas Kesehatan itu kan update terus kan, dia setiap hari. Bahkan yang justru yang saya khawatirkan ini perkembangannya itu juga signifikan. Mungkin beberapa hari ke depan itu ada yang positif 4, kemudian kemarin itu 7. Saya hari ini tadi saya belum sempat lihat itu ya. Jadi inilah menjadi PR kita bersama sebetulnya.
terutama kalau terkait dengan imunitas, infodemik ini saya pikir juga pelaku-pelaku usaha ini juga ikut bertanggung jawab loh ini ya. Jadi misalnya bagaimana mengatur protokol kesehatan gitu ya. Karena saya melihat di di dalam informasi di Dinkes itu juga ada kluster-kluster baru ya, ada kluster-kluster baru yang loh ini dari mana lagi gitu. Jadi memang itu saya meyakini karena ada yang melakukan tes gitu ya. Coba kalau misalnya kita ingin mengikuti tes semua itu, bayangin pasti kayak akan apa. lebih banyak. Nah, ini Ya, betul. ini kan PR ya. Yang saya tidak berharap begitu, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Tapi dengan catatan ya kita semua harus bahu-membahu, harus bisa berkontribusi bersama-sama. Entah itu pelaku UKM, entah itu akademisi, entah kita yang di mana saja gitu kan, punya kontribusi besar terhadap diri kita, terhadap lingkungan kita, ya termasuk di komunitas-komunitas kita gitu. Ya. Baik, Pak Agus, satu lagi nih, menurut Anda nih bagaimana pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan untuk mendorong pandemi segera bisa berakhir ini, Mas? Kalau ya berkaitan dengan pemerintah daerah, saya pikir itu kan berkaitan dengan regulasi atau kebijakan ya. Nah, menurut saya yang perlu perlu ditegakkan ya regulasi yang sudah dibuat dulu beberapa waktu lalu mungkin kayak saya melihat sudah ada kebijakan ya regulasi dari wali kota gitu ya. Nah, itulah bagaimana bisa mengawal regulasi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua pihak yang ada di kota ini. Ya, mulai tadi dari pelaku usaha, kemudian dari akademisi, dari media ini juga punya kontribusi besar gitu ya. Termasuk kita di sini kalau menurut bahasa saya itu yang saya ulang-ulang itu kita kan berjihad ini. Berjihad untuk terus terus mengingatkan terus kepada siapapun dan dimanapun mereka berada. Jadi inilah salah satu ikhtiar kita untuk tetap bisa termasuk mengawal itu regulasi yang kemarin sudah dibuat itu. Nah, tetapi kalau regulasi itu dibuat kemudian tidak ada yang mengawal, tidak ada sanksi, kemudian tidak ada punishment dan sebagainya, itu juga akan sia-sia. Kalau bahasa Jawanya ya muspro begitu ya. Nah, tugasnya kita ya tetap harus mengawal, menjaga supaya regulasi itu tetap dilakukan dengan baik sehingga angka penurunan COVID ini akan semakin menurun. Informasi-informasi yang hoax, informasi yang informasi yang tidak benar itu bisa teratasi dengan melek media lah begitu. Gitu Mbak. Baik. Ya, ini sudah ada yang bertanya, ini ada Ibu Rita yang ada di Blotongan. Bagaimana upaya yang murah dan bermanfaat untuk mengatasi kebosanan dan stres akibat situasi ekonomi dan harus di rumah saja sehingga berdampak juga dengan menurunnya imunitas tubuh. Ya, siapa yang mau menjawab ini? Yang murah meriah, tapi yang murah ya, mungkin yang murah ini yang mungkin ditanyain ya. Bu Romi aja, Bu Romi. Oke, siap. Langsung ya, saya akan coba sharing ini ya. Jadi untuk menjaga imunitas tadi yang murah meriah yang bisa dilakukan di rumah itu banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Nah, di antaranya ini seperti pengalaman saya sendiri ketika banyak simpang siur seperti yang disampaikan oleh Mas Agus tadi ya tentang berbagai macam informasi, maka pinter-pinternya kita betul-betul memfilter dari berbagai macam informasi itu sangat berpengaruh ya. Jadi kita mesti harus saring sebelum sharing begitu. Harus kita saring lebih dulu. Nah, maka itu yang karena pasti kebosanan, kejenuhan, bahkan sampai orang memulai sekarang itu mulai abai lagi ya dalam protokol kesehatan itu karena kekesalan sebenarnya. Kok lama sekali ya, sudah 6 bulan nggak selesai-selesai. Ketika muncul pertanyaan kapan ini berakhir, ya kalau yang bertanya seperti itu mencoba mengevaluasi diri, apakah kita sudah betul-betul mentaati atau mematuhi dari pemerintah, kemudian anjuran dokter dan sebagainya. Nah, maka tidak akan mungkin berakhir tanpa ada sinergitas kita semuanya memiliki kesadaran secara kolektif, itu nggak akan mungkin. Nah, kemudian untuk yang murah bisa mensiasati dengan berbagai macam ya, misal mulai aktivitas tidak harus dengan berbayar mahal, nggak harus di sanggar senam, kita bisa melakukannya di rumah bersama keluarga. Kemudian dengan hobi, juga hobi itu kadang bisa disalurkan untuk ke dunia bisnis ya. Saya memulai dulu tuh pernah punya pengalaman catering itu juga karena hobi masak sebenarnya. Saya tidak punya basic bisa masak di awal-awal itu, cuman saya aktif dulu terus pantau lihat YouTube gitu kan.
Kemudian saya sering sharing, punya pengalaman yang sudah punya pengalaman di bidang kuliner, saya datangi, kemudian saya nyoba masuk di dapur dan sebagainya. Akhirnya kegemaran itu bisa kadang mendatangkan uang. Jangan dipikir kita tutorial make up misalnya. Saya juga awalnya juga ikut beauty class kayak begitu, ikut kegiatan-kegiatan make up, terus akhirnya nangkap sinyal di kampus itu kan rutin setiap tahun 2 kali itu ada wisuda ya. Sekarang buka aja sekarang make up untuk wisuda gitu ya. Jadi mulai dari hobi, semua itu dari hobi karena kita nggak akan terbebani ketika itu kita senang. Mau capek apalagi kalau sudah ada pesanan makanan yang ngitungnya ratusan dengan jumlah tenaga yang terbatas. Itu sempat pernah melakukan 24 jam itu tidur hanya 1-2 jam saja. Tetapi karena akhirnya kok mendatangkan finance, akhirnya yuk semangat begitu. Saya pikir Karena kira-kira hobi begitu. juga Iya, ya. karena hobi, seneng, kemudian kok seneng dibayar begitu ya. Akhirnya gitu ya. tuntas lah sudah. Oke, gitu ya. Artinya ya sebenarnya tidak hobi-hobi yang tidak membutuhkan biaya banyak yang bisa kita lakukan begitu ya Bu ya mungkin ya. Baik, itu Mbak Rita yang ada di Blotongan ya. Kemudian ini ada Adi di Tingkir nih ya. Dengan makin maraknya informasi atau berita-berita negatif di media sosial seputar COVID-19 yang berdampak pada kepanikan dan ketakutan masyarakat nih, bagaimana kita mengantisipasinya ini ya, karena informasinya ini banget ya, banjir informasi yang hoax sama yang benar itu yang mana begitu ya, bagaimana caranya mengantisipasi begitu Mas Agus? Ya, sebetulnya kalau kita melihat perkembangan dari dulu sampai sekarang, munculnya pandemi ini akan banyak menimbulkan informasi, disinformasi, bahkan hoax gitu ya. Karena beberapa kali di forum ini saya juga pernah menyampaikan, jadi intinya karena memang informasi dan disinformasi bahkan hoax ini sudah banyak orang menjadi sudah dimanfaatkan orang untuk kepentingan-kepentingan tertentu, bahkan kepentingan ekonomi. Bahkan mereka yang menginformasikan itu sudah banyak yang menjadi produsen gitu ya. Jadi bahkan ini akan menjadi catatan terus dan mereka tetap akan bergerak terus selagi tidak ada punishment. Nah, tetapi kita sebagai orang awam, termasuk saya ini, makanya yang paling penting adalah bagaimana kita menyeleksi informasi-informasi itu supaya tidak kita tidak hanya sekedar membenarkan saja gitu ya, tidak selalu terus wah ini beritanya seperti ini saya harus bagaimana, harus kita share kemana, jangan. Jadi tahap awal yang paling dilakukan adalah memahami kebenaran itu dengan melihat katakanlah misalnya dari situsnya dari siapa, dari mana gitu ya. Jangan menganggap bahwa semua situs itu adalah benar adanya, karena disitulah peran kita untuk bisa memahami mana berita yang benar dan tidak. Itu Anda bisa melihat misalnya contoh begini, kalau di media yang mainstream atau media-media pemberitaan itu pakailah dengan media-media yang sudah familiar, yang sudah terverifikasi di Dewan Pers. Nah itu tentu tidak kalau misalnya harus mengecek di Dewan Pers kan susah ya. Tapi Anda bisa cek saja katakanlah berita-berita di situ pasti di menunya website atau portal itu biasanya sudah ada namanya menu cek fakta gitu ya. Pasti di situ dia sudah punya sudah punya menu yang bisa melihat bahwa ini benar apa tidak. Nah, kalau kesulitan Anda bisa gunakan di portal kami di Turn Back Hoax itu. Di situ sudah ada literasi atau informasi bagaimana kalau bahasa kami itu mendebang mengecek apakah benar bahwa berita itu hoax apa tidak, itu ada juga. Atau di cekfakta.com gitu, atau cekfakta.id gitu ya, ada di situ juga. Atau kalau Anda lihat di setiap portal itu sudah pasti ada namanya cek fakta. Di setiap katakanlah misalnya di detik.com itu ada, misalnya di berita itu ada cek faktanya. Misalnya di liputan6.com itu sudah ada cek faktanya, tinggal gampang lah. Nah, tetapi kalau mengalami keraguan, bisa di semua situs-situs yang menyediakan cek fakta itu ada. Di tempat saya di Turnback, di Mavindo, di Turnback Hoax itu ada, di Kominfo pun juga ada gitu ya. Anda bisa melihat bahwa kebenaran itu sebenarnya apa sih supaya kita tidak bingung gitu ya. Kalau misalkan susah ya hubungi saya aja nih, saya cek Hubungi ya. Yang pasti web resmi gitu ya. Nomor HP-nya berapa gitu. Boleh lah nanti
nanti habis ini. Nanti malah banyak penggemar. Ya karena sifat kita itu membantu nggak masalah. Jadi kita tetap akan berusaha membantu Memberikan siapapun pelayanan. gitu ya. Oke. Bahkan kalau mau ikut di komunitas kita bisa lah di komunitas. Kalau kami kan ada komunitas Mavindo ya, masyarakat anti fitnah, termasuk hal-hal yang terkait dengan hoax itu ada. Iya, baik. Gitu ya. Oke. Itu ya Mas Adi yang ada di Tingkir ya. Semoga jawabannya jelas. Nanti kalau masih kurang jelas silahkan bisa menghubungi Pak Agus. Boleh, silakan. Ya. Oke, baik. Satu lagi nih ya. Ya, pandemi COVID-19 berdampak juga pada melemahnya roda perekonomian termasuk pada usaha termasuk ini usaha rental ya, rental saya. Ini bagaimana cara kita untuk mengangkat kembali perekonomian ini gitu ya. Bingung ini juga ya. Rental apa itu Mbak ya? Rental apa itu? Hah? Tidak tahu, tidak Mobil ya? dijelaskan. Mobil mungkin ya. Rental kamera. Iya. Ini Mas Sigit, Rental yang mobil paling mungkin. pas Mas Sigit yang harus Mas jawab. Sigit. Mas Sigit Karena ya. dia pelaku usaha. Iya, monggo. Iya. Waduh, harusnya Bu Rohmi ini juga. Yang dari Apa berkolaborasi Iya. enggak ya apa-apa. oke, saling dari saya mengisi dulu ya Bu Oke, ya, oke, mungkin iya. pandangan saya. Jadi memang kita harus pintar-pintar mencari peluang selain dari main bisnis kita. Oke. Seperti itu Mbak. Jadi mungkin kalau saya kemarin ada di saya kan kuliner aja. Kuliner kan awal pandemi itu saya 3 bulan tutup ya. Oke, ya. 3 bulan itu saya 3,5 bulan saya tutup. Oke. Saya di rumah juga nggak doing nothing gitu loh. Saya terus bikin yang apa sih sekarang yang lagi dibutuhkan kan gitu. Kita cari kebutuhan pasar apa? Oh ternyata mungkin kan menguatkan imun kita bikin wedang jahe campur madu. Kita Rempah-rempah itu ya. rempah-rempah wedang rempah Iya, tersebut. Makanya kita bikin terus itu kita jual secara online itu tadi. Inovasi juga ya, inovasi iya. rasa. Nah itu makanya jadi mungkin kalau saran saya sih mencari celah bisnis yang lain yang mungkin terjangkau dengan permodalan kita gitu aja. Mungkin Gitu Bu ya. Rohmi bisa menambahkan. Mungkin ada tambahan ini dari Bu Rohmi. Ya. Karena saya juga sama ini mengalami hal yang sama semua orang. Cuman pinter-pinternya kita mensiasati ketika mencoba untuk melakukan dunia entrepreneur ya bisnis itu memang jangan cuman hanya bertahan pada satu sektor gitu. Ya seperti saya itu sebenarnya ya walau kecil ya ketika kuliner dalam kondisi yang semacam ini. Terus kemudian saat itu saya juga ngerilis kecil-kecilan Bang itu kos-kosan gitu karena kondisinya dekat dengan maksudnya cuma berapa kamar saja gitu. Nah ini saya juga terimbas pula pada saat awal ya alhamdulillah masih berjalan tapi dengan ini mahasiswa perkuliahannya daring satu semester ke depan harus mau tidak mau putar otak mikir lagi ini apa yang harus saya lakukan. Kemudian saya berpikir ini sambil juga memberdayakan ya bagi mereka yang sekiranya membutuhkan betul untuk bekerja ya ini saya mencoba untuk mau melakukan catering dalam artian tapi bisa nitip ke tempat yang itu banyak pengunjung. Misal ini lagi trennya sayuran ya ini. Saya mencoba untuk berkoordinasi atau mencoba untuk menggali yang sudah ada ini lagi maraknya mungkin sayur ya justru bisnis sayur atau apa itu yang karena orang tuh sekarang banyakan masak di rumah bukan malah pada kuliner jajan keluar ya ini kita harus pinter-pinter nangkap sinyal kalau dulu itu bisnisnya kuliner buka warung kafe dan sebagainya sekarang yang mentah kita mengambil suplai dari mana kita kirim dan sebagainya lah itu diantaranya strateginya begitu jadi pinter-pinternya kita membaca peluang begitu intinya itu. Oke. Baik harus Saya jadi sedikit jangan Mbak Gita, saya sedikit. silakan. Sebenarnya menarik juga ya, jadi kalau memang tadi Mas siapa tadi Mas Heeh. tentang rental ya sebenarnya jadi memang tadi Bu Rohmi juga menyampaikan pinter-pinternya mengatur bagaimana melihat peluang gitu ya. Iya. Jadi kalau menurut saya memang ya harus bisa melihat celah itu ya. Betul melihat celah betul. Saya gini aja kalau kita melihat sekarang ini lagi trennya kan tanaman gitu ya. Iya. Nah, tanaman itu kan sekarang Kalau ini dibudidaya apapun kan lumayan. sudah bisa jadi duit itu ya. Terus Bahkan sekarang jadi mahal ya harganya ya, tanamannya itu. kalau mau mencoba Iya. boleh aja mencoba itu tanaman karena saya melihat itu sekarang ini kan ada janda bolong, ada janda yang tidak bolong, ada tanamannya kan macam-macam lah gitu ya. Iya. Bahkan nanam sayur juga pakai Iya. kebun sekarang. sayur. bahkan kemarin itu saya tuh
begini, apa namanya, ada orang yang kebetulan di grup-grup komunitas itu loh, Mas kan juga ikut komunitas tanaman itu, ada yang jual itu kalau bahasa Jawa saya itu di desa saya itu namanya senre itu loh. Sekarang dijual Ya, itu. senre atau lompong itu zaman saya sekolah dulu kan dimasak kan gatal gitu loh. Di sawah-sawah itu ya. Tapi banyak karena ya? dulu nggak ada yang lain yang dimakan, ya tetap kita makan gitu ya. Nah itu aja laku coba. Bayangkan coba nanti kalau kita lihat kalau mau bisa dikemas dengan apapun tanamannya itu, bahkan nanti rumput toki pun mungkin kalau ada bunganya bisa jadi. Kalau potnya bagus ya. Nah, tapi menurut saya kan banyak tanaman ya, banyak Iya. tanaman-tanaman ya, tinggal kita pintar-pintarnya mengemas dengan pot yang bagus, coba kita masukkan di grup itu kan. Oh sekarang itu kan banyak banget nih, misalnya di tempat komunitas itu ada yang jualan, misalnya apa tuh tanaman A yang jual 5.000, 10.000, 15.000. Bahkan mereka juga apa namanya laku juga. Kemarin saya juga ke Ambarawa itu saya beli beberapa tanaman rumahan itu. Korban juga ini. Nah, saya bukan korban karena saya apa namanya, saya hanya pengen menggerakkan ekonomi saja gitu ya. Ada tanaman yang saya satu suka. Ada berapa Bu ini Bu? Ini ada tanam yang saya suka itu kemarin tuh ada ini apa namanya? Bukan yang bambu air itu loh. Punya berapa Bu? Saya ada 10. Saya ambil semua saya bilang gitu kan. Ya artinya di samping saya suka kan, ya saya support, ya membantu juga dan saya suka gitu. Jadi ada win-win solution gitu ya. Ya menurut saya ada jenis banyak hal celah ya, termasuk tanaman atau mungkin celah-celah yang lain, termasuk kuliner. Bahkan di beberapa tetangga saya itu kan juga usaha kuliner ya, kita harus coba bisa bantulah kita membeli produk-produk tetangga terutama gitu. Oke, betul ya. Ya paling tidak itu. Baik, Gitu, Mbak baik Gita. ya. Wow, ini waktunya sudah melewati batas ini ya. Ya, ini terakhir ini mungkin ada harapan-harapan ini dari Bu Rohmi ini mungkin untuk Kota Salatiga ini sehubungan dengan menyehatkan jiwa dan raga ini Bu di masa pandemi. Oke ya, saya pikir bagaimana yang penting kita selalu menjaga imunitas itu dengan happy fun gitu ya. Tentu bahagia dalam artian di sini ya apa yang kita lakukan membahagiakan diri kita di sekelilingnya. Yang paling terpenting kita sebagai warga masyarakat tentu memiliki kesadaran penuh untuk mau dan mampu mentaati dari apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jadi ini ada posisinya masing-masing. Ketika pemerintahan tentunya ini punya apa ya tugas dalam artian untuk melakukan kontak tracing, kemudian untuk yang kita sebagai masyarakat tentu mentaatinya ya, dengan memulai dari diri kita sendiri. Karena orang yang di sekeliling kita, di hadapan kita semuanya nggak tahu ini OTG atau memang dia positif dan sebagainya, maka kita waspada itu pasti. Maka tentu kita harus jaga iman, jaga harapan dan juga tentu jaga pikiran positif. Itu yang terpenting, dan yang terpenting lagi jangan lupa selalu bahagia. Saya pikir itu. Ya. Oke, jangan lupa bahagia. Mungkin ada harapan nih dari Mas Sigit nih, monggo silahkan. Sudah terwakili semua mungkin dari cuman dari saya, teman-teman UMKM di Salatiga jangan menyerah, cari peluang. Mungkin kalau memang usahanya sekarang lagi stuck, mungkin cari peluang yang lainnya. Informasi banyak mungkin di platform-platform tadi ya, mungkin jadi kita tanpa mengeluarkan modal yang banyak kita bisa tetap berusaha dan mendapatkan apa yang kita inginkan seperti itu. Oke, monggo Mas Agus silakan. Ya kalau saya catatan saya terakhir itu kan terkait dengan kalau infodemik dan imunitas ya. Saya bicara pertama imunitas dulu lah. Kalau catatan saya yang paling penting ya tetap jaga kesehatan ya. Kalau tadi Bu Rohmi bilang apa namanya, jangan lupa bahagia gitu. Nah itu kalau saya bingung kalau harus bahagia terus gitu kan. Saya khawatir kalau harus bahagia terus gitu. Padahal nggak punya uang. Nah itu. Nah mudah-mudahan ya ada rezeki terus biar bahagia terus. Gitu. Nah itu yang kuncinya bahagia ya. Nah jadi tetap jaga kesehatan, jaga imunitas ya, imunitas jiwa dan raga ya. Kalau raga ya tadi dengan asupan-asupan yang yang bergizi lah kalau ada gitu. Itu kalau adanya itu ya. Kalau nggak ada ya bagaimana cara kita mengada-ngada gitu ya. Nah itulah biasa orang Jawa kan seperti itu. Ya kalau tadi yang infodemik tadi, kalau harapan saya tetap jaga informasi itu, tetap apa namanya cari-cari informasi yang utuh ya, jangan terus kemudian kita telah mentah-mentah itu informasi yang
belum tentu ada kebenarannya, mengedukasi, mengeliterasi diri dengan melihat media-media mana yang benar dan tidak. Ya caranya melihatlah informasi yang sumbernya itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Kalau yang misalnya masih belum kan sekarang itu banyak nih informasi dari internet itu yang sumbernya dari blog, dari macam-macam itu menurut saya, apalagi dari media sosial yang itu kan Ya. banyak sekali yang luar biasa dahsyatnya yang belum tentu kebenarannya. Ya menurut saya carilah media-media yang yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Itu saja Mbak Gita. Oke. Baik teman setia, ada pepatah mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mari kita tingkatkan kesehatan jiwa dan raga dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat, dan PHBS, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan selalu mengelola hati dan pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Tanpa terasa selesai sudah diskusi kita pagi hari ini. Terima kasih sekali kepada ketiga narasumber kita yang luar biasa, Ibu Romi, juga ada Mas Iya, terima Sigit, kasih juga Mas juga, Agus Mbak. ya. Semoga diskusi kita hari ini bisa menggugah semangat kita semuanya untuk terus berjuang menjaga imunitas kita dengan sehat jiwa dan raga di tengah pandemi ini. Teman setia, janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Ayo, jangan mudah menyerah.